Hai, salam stroker harus bahagia dan tetap bahagia. Saya berharap teman-teman, Bapak Ibu, para viewer dan subscriber stroker harus bahagia, tetap optimis, tetap mengucap syukur, tetap apalagi ya? Tetap berlatih secara kontinu dan berkesinambungan, ya keren dah, berkesinambungan untuk latihan pasca pemulihan. Juga terutama nih buat teman-teman para stroker yang masih hitungan bulan ya, masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan 6 bulan, bahkan setahun. Ayo semangat terus kejar pulihnya, mumpung masih periode emas untuk melatih otot-otot agar tidak kaku, agar tidak spastik ya. Itu dilatihlah masa-masa itu ya. Walaupun saya melihat teman-teman stroker harus bahagia yang ada dimanapun, termasuk yang ada kemarin yang saya perhatikan yang di Sulawesi, di Minahasa ya, orang Jawa yang ada di Minahasa, kalau nggak salah orang Klaten ya, gue salah ya, yang ada di Minahasa, pulang kampung tahun 2024 kembali lagi ke Minahasa malah kena stroke katanya. Terus kemudian teman-teman yang ada di Bandung, Kang Dedi yang ada di Bandung, semangat terus berlatih. Bahkan saya melihatnya sekalipun masih kaku, masih kebas tangannya, beliau berusaha untuk mencari dapur tetap ngebul dengan menjadi seorang driver online. Wah, luar biasa deh. Dan saya juga melihatnya beberapa teman yang subscriber yang komentar di kolom komentar stroker harus bahagia ini, memang banyak teman-teman yang masih baru, dalam arti ya baru sebulan, 3 bulan, bahkan 5 bulan. Ini Ibu Meta nggak salah ya, itu juga masih baru 5 bulan, tapi terus ya berlatih ya. Memang pasca stroke kita itu, dampak pasca stroke kita itu sekali lagi berbeda-beda ya. Rasanya itu berbeda-beda, rasanya yang pasti nano. Nah itu tadi ada di grup hemoragik stroker harus bahagia. Memang itu grup yang saya buat untuk teman-teman yang sesama hemoragik, pecah pembuluh darah. Mereka mengatakan, apa sih itu nano? Tanya Pak Andreas katanya. Ya gini ya, saya jelaskan bahwa nano itu adalah yang pasti adalah rasa permen ya. Kalau Bapak Ibu kenal permen itu ya di tahun 80, tahun 90-an ya, atau tahun 2000 ya, saya lupa. Rasa asam, manis, asin ya, kebalik kali ya. Tapi yang pasti memang rasa nano itu memang kita rasakan, terkadang enak, terkadang kaku, terkadang rasanya nggak nyaman, rasa sakit gigi, pegel-pegel, aduh. Untuk duduk aja, nah itu Pak Budi di Semarang belajar duduk tanpa senderan ya. Beliau duduk 10 menit aja udah rasanya. Ya Bu Parti yang ada di Bekasi itu rasanya 10 menit duduk udah pegel, udah kemeng, udah rasanya nggak nyaman. Memang paling nyaman itu rasa bikin duduk pakai senderan. Memang kalau pakai bangku yang tanpa senderan memang lumayan punggung kita ya, pinggang dan punggung. Nah, saya berharap sekali lagi untuk teman-teman yang pasca stroke baru-baru ini terus berlatih. Apalagi ini hari ini
hari hujan. Ini tanggal berapa nih? Mohon maaf, saya cek dulu. Ngecek dulu. 18 Juni. Oh, 18 Juni artinya saya usia pasca stroke saya itu 1 tahun 8 bulan 1 hari ini. 1 tahun 2 tahun 8 bulan 1 hari. Hari ini cuacanya dari kemarin sore itu mendung dan pagi dilanjut mendung. Tadi pagi juga sudah hujan, hari ini hujan di siang ini. Ini hujan dan ini hujan gerimis mah itu kalau Bapak Ibu dengar suara-suara ya splatteran, nah itu ada tahu-tahu ini. Ayo, enak ini kalau hangat-hangat begini kita makan tahu bulat. Ada di depan saya juga. Tapi buat kita yang pasca stroke lebih baik hati-hati ya, karena minyaknya ya. Enak sih tapi minyaknya kan asin juga, apalagi kita yang mengalami hemoragik pecah pembuluh darah ya, mengalami karena tekanan darah tinggi, lebih baik jangan. Dan memang hari ini hujan, dingin. Nah ini dia nih, kalau seperti ini rasa nano nih pasti akan kita rasakan. Ini rasa ini sini kemang dingin. Saya tadi barusan main hujan-hujanan, saya mindahin pot tanaman anggur saya, daripada dia menampung air hujan, saya pindahkan tadi. Waduh, basah-basahan. Kemarin sore juga saya basah-basahan membersihkan kolam ikan saya, lagi nggak hujan saya bersihkan, tiba-tiba hujan deras. Waduh, mau nggak mau saya hujan-hujanan, saya basah-basahan ya. Tapi akhirnya apa kejadiannya? Ini kaki saya langsung kaku, langsung mengkeret. Apa namanya ini, jari-jari langsung mengkeret loh, bener. Apalagi di kondisi hujan dingin, saya membersihkan, nunduk-nunduk, saya menyikat, waduh akhirnya mengkeret, aduh kaku bener. Tapi ya mau nggak mau ya saya harus kerjakan dan saya tetap happy ya. Saya tetap happy aja mengerjakannya ya memang kita sebagai seorang pasca stroke itu bawaan pikiran dan bawaan hati itu harus happy ya, walaupun terus terang berat, nggak mudah. Saya bilang happy, saya bilang enjoy itu nggak mudah, prakteknya itu betul-betul nggak mudah, apalagi rasanya lagi nano, rasanya lagi nggak nyaman. Kalau saya bilang rasanya seperti rasa sakit gigi, rasanya aduh ngilu dah benar-benar ya. Nah ini saya ngerasain sendiri nih dalam kondisi dingin seperti ini pipi yang biasa besar, tiba-tiba saya merasa kayak kaku, kebas nih, pipi sebelah lemah ya, kebas, telinga merasa ini. Saya cerita apa adanya nih, sampai leher saya nih kaku, nggak nyaman. Terus ini tangan juga memang rasanya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya sekali lagi kita nikmati, kita buat pikiran enjoy agar saraf-saraf kita lebih rileks. Saraf-saraf kita lebih rileks untuk menggerakkan otot-otot kita nih. Ya. Apalagi otot kita kalau dingin memang kaku benar-benar. Ya. Saya juga hari ini berterima kasih ini kalau bisa lihat kaos saya ini ya. Kaos saya ini saya dapat kiriman ini dari Mas Yohanes di Kerawang. Ini keren loh, ini saya baru ngeh ini kaos ini dia desain. Ini ada ini ya, logonya ini, kita perhatikan. Ini tuh, ini logo ini ya. Ini tulisannya nih, Happy Stroker. Weh, stroke harus bahagia, go to new world. Jadi apa namanya, welcome ya, maksudnya welcome di kehidupan yang baru. Happy Stroker, go to new world. Jadi
pergi ke dunia baru ya. Di belakangnya ini ada tulisan welcome, jadi selamat datang di dunia yang baru. Persaudaraan, persahabatan, bergembira, bahagia, semangat sesama kita, sambut kepulihan. Keren-keren. Terima kasih Mas Yohanes di Karawang yang berbagi, mengirim satu kaos buat saya ini. Ya, aduh keren banget nih Mas. Dan Mas Yohanes ini juga punya punya konten kalau nggak salah, jalan-jalan ya. Ya. Jadi nanti saya tulis di itu ya, di bawah ini saya tulis nanti. Jadi itu saja sih pesan saya, itu memang betul rasa kita sebagai seorang instruktur, kita nano-nano, dan ya harus menikmati, kita harus berdamai dengan diri sendiri. Kita memang mengingat waktu kita sehat, waduh, sepertinya kita tidak bisa lakukan hal-hal yang kita pernah lakukan, tapi semaksimal mungkin kita lakukan lah ya, dengan yang pasti dengan keterbatasan yang ada, dan jangan dipaksakan. Oh ya, ini ada pertanyaan yang saya perlu jawab juga. Pak, saya stroke sudah 8 bulan tapi belum bisa mengangkat tangan. Saya sekali lagi ingin menjelaskan, memang kelemahan kita pasca stroke lebih banyak teman-teman. Saya termasuk kayak awalnya ngangkat tangan itu ini ngikut nih, dada ikut, nah akhirnya iya dibantu. Nah awalnya saya dulu melatih dengan membantu tangan yang ini, tangan kuat ya, membantu tangan kuat, dibantu tangan kuat, pegang, serakep, dibantu. Pertama nggak, sakitnya, kemeng. Buat orang sehat mungkin senyum-senyum, kenapa sih? Ini bener-bener kemeng. Nah, mumpung para stroker yang baru sebulan 2 bulan dilatih, jangan, memang lemes, memang nggak bisa, jangan. Kalau semakin ini didiamkan, sebulan saja, 2 bulan jadi diamkan, begitu dilatih ini, pasti sakit. Jadi dalam kondisi ini lemes, tidak bisa apa-apa, dilatih. Kalau bisa yang teman-teman yang baru sebulan, yang baru menonton ini, baru mengalami stroke, terus dilatih sekalipun nggak kuat, dilatih, dibantu tangan yang kuat, yang sehat. Ini penting. Walaupun sebulan nggak bergerak, nanti rasanya. Ya makanya itu saya menyayangkan kalau teman-teman yang sudah kaku, yang sudah menekuk, bukannya sulit ya, itu harus butuh pemikiran, tenaga, dan usaha yang maksimal untuk melatih tangan ini agar aktif ya, bukan aktif lah setidaknya, agar setidaknya bisa mengangkat tangan ya. Nah itu jangan didiamkan. Makanya itu kita sebagai seorang stroker harus terus bergerak, harus terus melatih otot tubuh. Jadi otot itu tidak bisa diam. Kita sebagai seorang stroke, kita tiga hari nggak berjalan, itu besok bakal ngaco jalannya, besok jalan bakal error. Itu yang saya rasakan. Beda teman-teman, bagi teman-teman kita yang masih sehat, mereka seminggu di tempat tidur karena sakit berbaring, begitu dia sembuh menapak di lantai, dia jalan nggak masalah. Tetapi kita mengulang lagi dari nol. Nah ini saya kembali lagi tadi ya, selain tadi dibantu oleh tangan yang kuat, pakai paralon yang kecil atau gagang kayu atau apapun ya yang bisa dipegang. Kalau bisa memang besar ini agar juga membantu menggenggam. Nah ini juga baru dibantu nih.
Nah, dibantu tangan yang kuat, nggak usah cepet-cepet, tapi nikmati. Nah, dinikmati sakitnya, dinikmati pegelnya. Oh, saya pun juga masih merasakan kemeng, ya. Nah, saya terbiasa kalau saya sedang tidur, tangan dibawa ke belakang. Dibawa tidur, saya lagi sedang tidurin, tangan dibawa ke belakang. Semerem 5 menit 10 menit, nanti dibawa ke depan. Biasakan waktu tidur jangan di perut tangannya atau di dada, taruh di samping sisi yang lemah seperti itu ya, untuk tangan yang lemah. Nah, banyak juga pertanyaan yang bagaimana menggerakkan jari atau apapun, nanti saya bisa jawab di konten berikutnya ya. Jadi latihlah, jangan didiemin ya. Saya sekalipun sudah begini, sudah bagus begini ya, dalam kondisi saya sedang nonton TV, sedang apapun, saya tetap gerakan. Ekstra kalau saya sedang tidur, pasti ini saya bawa ke belakang. Kalau perlu ini buat bantal. Nah, aduh, itu kemengnya waktu itu ya. Ini pun saya masih merasa kemeng loh. Saya nggak merasa nyaman. Nah, terus dilatih. Nah, jangan didiamkan sebulan bakalan kaku. Maka itu teman-teman, saya menyayangkan kalau sudah menekuk, sudah kaku, sudah nggak bisa melakukan itu. Memang bisa pulih, tapi bisa pulih tangannya ya, tapi harus tetap dilatih, dipaksakan ya. Saya pun juga masih mengalami otot tegang, itu pasti. Kalau saya udah nggak mengalami spastik, kaku atau apapun, berarti saya sudah pulih, saya sudah sehat ya. Saya juga belum, sama. Nah, seperti itu ya. Dilatih, engkel-engkelnya juga perlu dilatih terus ya. Karena ini pertanyaan yang memang banyak yang saya baca di kolom komentar, bagaimana menggerakkan tangan masih kaku, kaki yang masih kaku, kaki juga harus terus berlatih. Gunakan tongkat yang belum bisa jalan, gunakan tongkat untuk keamanan ya, nggak usah malu. Nanti lama-lama kalau sudah kuat, 6 bulan pasca stroke 6 bulan sudah kuat, dilepas ya. Menggunakan tongkat itu pentingnya adalah gunanya terutama melatih pola jalan yang benar itu waktu Bapak Ibu menggunakan tongkat. Nah, itu pesan saya itu saja. Oke, pesan saya pagi hari ini buat teman-teman para penyintas stroke, sekali lagi saya berharap semuanya dalam kondisi sehat, semangat, dan optimis tetap berlatih. Dan sekali lagi terima kasih Om Yohanes ya, Om Yohanes yang ada di Karawang, dan mohon maaf saya belum sempat untuk bertandang, untuk bermain ke kediaman Om Yohanes. Terima kasih. Salam stroker harus bahagia. Tuhan memberkati.